Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa qudwatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Jamaah hilir mengaji, wabil khusus jamaah Masjid At-Tahirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di awal tahun 2024 kembali Allah kumpulkan kita bersama di majlis yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menjadi saksi kelak di hari kiamat. Kalau kita itu pernah ngaji, kita pernah belajar agama, kita pernah mencari tahu apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran, oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada minggu lalu kita menjelaskan keutamaan bersolawat hampir 30 atau 39 keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa diamalkan dan bisa menambah ya semangat, memberikan rasa saat kita bersolawat kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan menyampaikan terkait keutamaan cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Tidak jarang kita mendapati ada dua orang, minimal dua orang, tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan bahkan tetangga pun tidak, rumahnya berjauhan, tetapi hubungan di antara keduanya itu betul-betul terlihat dan terasa sangat tulus ya. Atau mungkin kita merasakan ada seseorang yang benar-benar sayang dengan kita, cinta dengan kita betul-betul karena Allah. Oh, itu nikmatnya luar biasa. Karena ada sebagian orang yang dekat dengan kita, sayang dengan kita, kalau lagi ada hajat saja. Kalau lagi ada hajat muncul, nggak ada hajat ngilang, nggak ada kabar, nggak ada apa, nggak ada tanya, nggak ada apa. Ya. Banyak ini, lagi bulan-bulan ini banyak yang munculnya 5 tahunan sekali. Tahu yang dimaksud ya? Kita ingin membahas itu dan semoga kita punya orang-orang yang kita cintai atau yang mencintai kita karena Allah. Dan mungkin tidak sekali Ustaz sampaikan, kalau kita tidak menjadi orang soleh sehingga masuk surga dengan kesolehannya, atau kalau kita tidak termasuk wali Allah, kekasih Allah karena kedekatannya dengan Allah, maka minimal masuk surga itu karena mencintai orang-orang soleh. Kalau kita tidak termasuk orang soleh sehingga kita masuk surga dengan mereka karena dianggap orang soleh, setidaknya kita bisa mencari surga atau mendapatkan surga karena kita mencintai orang-orang soleh. Kalau kita bukan ulama, ya cintai ulama. Kalau kita bukan ahli Al-Quran, cintai ahli Al-Quran. Kalau kita bukan ahli sadaqah, ahli khair,
maka minimal cintailah mereka. Ini jalur cinta, ini masuk surga jalur cinta. Cinta dengan orang-orang yang baik. Dan ini yang diucapkan Imam Syafi'i dan masyhur sekali. Ya, uhibbus salihina wa lastu minhum. Aku ini cinta sekali dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh, walaupun aku ini tidak termasuk orang soleh. Kenapa ya Imam Syafi'i? Kalau dengan cinta ini aku mendapatkan syafaat mereka nanti. Ya. Nah, kita akan coba uraikan tentang keutamaan cinta karena Allah pun benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlul hubbi fillahi wal bughdi fillah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Wa min manaqib hadhihi al-ummah wa mazayaha, di antara kebaikan dan keistimewaan umat ini adalah informasi yang menjelaskan tentang kebaikan yang sangat besar, ya, sangat banyak, yang diperuntukkan liman yuhibbu akhahul muslima lillahi, untuk siapapun yang mencintai saudaranya karena Allah, bukan karena dunia atau karena jabatan atau karena kepentingan apapun, betul-betul karena Allah. Apa maksud dari cinta karena Allah itu, Ustaz? Yang dimaksud dengan cinta karena Allah adalah di hati kita itu merasakan senang, sayang dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh. Semakin terlihat atau semakin kita mengetahui kesolehannya, semakin cinta kita dengan orang itu, ya. Yang itu nantinya berbuah saling silaturahim, minimal bertanya tentang kabarnya, bukan nanyanya sebagai muqaddimah baik. Gimana kabarnya, sehat? Iya, aku ini lagi nak berasan. Nah, pas berasan baik WA, enggak berasan enggak WA. Ada yang itu banyak. Tapi kita yang di WA kan begitu, jangan suudzon. Ayo wong ini pasti ada. Jangan. Itu urusan dia. Ya. Tapi kita senang dengan orang-orang baik, senang dengan orang-orang soleh. Itu yang dimaksud dengan cintanya karena Allah, bukan karena kayanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena kekerabatan, bahkan murni karena ada kebaikan, ada ketaatan, ada ibadah yang selalu dia lakukan, sehingga timbullah rasa cinta kita dengan dia. Diawali dengan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah bersabda, "Thalathun", ya. 3 sifat, 3 karakter, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 sifat yang bila mana 3 sifat ini ada pada seseorang, maka orang itu pasti merasakan manisnya iman. Jadi rupanya iman itu ada rasa, Pak. Iman, Islam itu punya rasa, dan rasanya manis. Dan ini akan sulit dijelaskan kepada orang yang belum merasakan. Man dzaqa 'araf, yang merasakan tahu, yang enggak ngerasakan ngebayangin mana manisnya. Jadi kata Nabi ada 3 sifat yang bila mana 3 sifat ini ada pada seseorang, orang itu pasti merasakan manisnya iman. Ya, saya kasih sedikit aja gambaran bagaimana sih manis dan nikmatnya jadi orang muslim, jadi orang Islam itu. Ketika kita melihat, misalnya kemarin saya lihat video, entah dari mana datangnya, buka kok muncul video itu, ya. Orang Jepang masak kaki beruang, kaki besar itu, beruang yang besar, direbus. Batin itu langsung, alhamdulillah aku muslim ya Allah. Kalau aku nggak muslim mungkin makan juga itu.
Wih, jijik yang lihat itu. Bululah banyak, kukunya panjang. Saat itu saya merasakan nikmatnya jadi orang muslim. Alhamdulillah. Pernah melihat video pasar ekstrim yang ada di Manado? Bagaimana kucing, anjing, babi, ular, kelelawar, tikus. Saat itu manis betul jadi orang muslim. Alhamdulillah, ya Allah. Kalau aku nggak muslim mungkin ikut menikmatinya. Tapi karena kita muslim, tahu mana yang baik, mana yang halal, mana yang haram. Nah, itu manisnya jadi orang muslim. Nikmat sekali. Dan lain sebagainya. Jadi rupanya iman itu ada rasanya. Bahkan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan." Akan merasakan rasanya iman orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai syariat dan agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, pasti akan merasakan manisnya iman. Ya. Atau mungkin Bapak punya cerita hidup, ada keajaiban yang terjadi dalam hidup. Pasti saya yakin setiap dari kita insya Allah pernah merasakan sesuatu yang kayak di luar nalar tapi didapatkan. Itu entah itu bentuknya kemudahan, kesembuhan, keselamatan, apapun bentuknya yang membuat kita tambah imannya itu. Wih, benar. Yang pernah kami ceritakan, mungkin pernah mendengar, saya pagi-pagi didatangin paman. Dia sedih karena baru pindah rumah, tahu-tahu pompa airnya dicuri orang. Oh, baru sehari tinggal dicuri orang. Sedih dia. Saya spontan saja ngeluarkan, ada duit 200.000. Om, beli aja om, beli lagi aja. Nah, dan tidak terpikir saat itu. Sama sekali nggak terpikir. Malam itu setelah ngisi pengajian, saya diundang untuk ngisi 7 hari. Seorang jamaah meninggal dunia, saya diminta ngisi. Setelah mengisi, sudah pulang menuju mobil, sudah mau pulang. Tahu-tahu ada jamaah yang bukan tuan rumah, dia ikut juga di acara itu, lari. Pak Ustadz, saya sudah jauh. Siapa? Nggak kenal saya pun. Iya Ustadz, saya suami istri saya itu jamaah Ustadz. Ini ada titipan dari istri Ustadz, ditepoknya itu Pak. Uang, amplop itu ya. Jadi ini bukan tuan rumah. Oh iya, makasih Pak, makasih. Ingat-ingat wajahnya, nggak pernah ketemu dan semuanya. Dah. Sampai di rumah, besok hari, kurang berapa hari dari itu, saya coba buka itu amplopnya. $200 Singapura. Seumur-umur baru megang duit dolar Singapura. $200 berapa lah nilainya ya dolar. Buka Google, searching Google dolar Singapura 10.000. $1 10, betul ya? Atau salah saya? Lebih ya. Tapi saat itu 2017 kali ya, atau 2018 ya, mungkin ya 10.000. Jadi kalau dikali 200, 2 juta. Saya langsung duduk. Kapan saya pernah sedekah 200.000 ya? Karena kan ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, yang melakukan kebaikan minimal Allah kasih 10 kali lipat itu. Saya mikir-mikir kapan saya nyumbang 200.000. Ini kan kalau $200 berarti 2 juta. Langsung saya tuker Pak, takut naik lagi nanti harganya. Langsung, nggak biasa megang duit dolar. 2 juta, betul dapat 2 juta. Saya ingat, subhanallah. Ingat saya ngasih mamang saya, om saya beli pompa 200. Seketika manisnya iman itu nambah Pak. Ya Allah, betul nih yang hayat itu. Padahal selama ini ya yakin, tapi yakinnya bertambah.
Dan saya yakin bapak-bapak punya cerita-cerita manis semacam itu, ya, yang kemudian dikaitkan dengan iman, seketika merasakan manisnya iman. Dan banyak kisah-kisah dari para ulama, dari para, ya, sahabat Nabi dan sebagainya. Manisnya iman. Apa saja 3 sifat itu, Ustaz? 3 sifat, ya, yang kalau ada di dalam diri seseorang dia akan merasakan iman. Yang pertama, jika orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya melebihi siapapun, bahkan dirinya sendiri, dia akan merasakan manisnya iman. Yang kedua, sifat yang kedua adalah seseorang yang mencintai saudaranya bukan karena apa-apa, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena orang itu ngenjuk sesuatu atau karena orang itu punya jabat, enggak. Murni cinta karena dia orang baik. Akhirnya saling bersilaturahim, saling berkomunikasi, bahkan dalam kesendiriannya didoakan saudaranya itu, ya Allah, aku punya saudara namanya si fulan, kalau dia sedang punya masalah tolong selesaikan. Itu tanda cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalaupun nanti dia memberi sesuatu, tidak merubah sikapnya, sebagaimana jika dia tidak memberi sesuatu, tidak juga merubah. Ada orang, aku cinta sama dia, aku masya Allah, itu teman aku nian, itu teman akrab aku, oh masya Allah, bagus. Satu hari ngutang dia sama temannya itu, dan dinjuk. Kata temannya, wah aku ini lagi balik dari situ ngomong, teman apa mah ini, ngutang sekali beda dinjuk. Berubah sifatnya. Berarti selama ini cintanya itu bukan karena Allah, melainkan karena ada hajat. Banyak itu Pak. Dulu pas ini dikasih, padahal beberapa kali dikasih dinjo, masya Allah. Cuma sekali dia nggak bisa ngasih utang misalnya, laju nggak teguran lagi. Sungkan aku main ke rumahnya, minjem sekali nggak bisa. Males aku. Itu berarti selama ini bukan karena. Tapi orang yang mencintai karena Allah, insya Allah akan merasakan manisnya iman. Dan yang terakhir, akan merasakan manisnya iman, man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu. Membenci, yani orang yang benci untuk kembali menjadi kafir setelah Allah tolong dia dari kekufuran. Seperti halnya ia benci, ya, untuk dilempar atau dimasukkan ke dalam api neraka. Ini orang-orang mu'allaf gitu ya, orang-orang kafir, kemudian dia masuk Islam. Nah, ketika mau nggak kamu kafir lagi, dia benci untuk masuk kafir lagi, untuk menjadi orang kafir, sebencinya orang nggak mau masuk neraka. Gampangnya Pak ya, gampangnya, mudahnya, biasanya orang yang merasakan manisnya iman itu justru orang yang masuk Islam di tengah jalan Pak. Mu'allaf itu kadang-kadang bisa lebih lembut hatinya dari kita yang sudah Islam mungkin sejak lahir. Ya, bahasa masyarakatnya kan begitu. Kalau kita ngobrol sama siapa mu'allaf yang masuk Islam, itu mereka merasakan manisnya Islam itu luar biasa, lebih daripada kita yang sudah sejak dulu beragamakan Islam. Dan itu terbukti Pak ya. Saya punya kenalan itu ya, dia mu'allaf. Kalau dengar Quran cepat sekali nangisnya Pak. Kita ini batu lah, ulang-ulang, nggak ada nangisnya, nggak ada sedihnya, biasa Pak. Ya. Kenapa Ustadz? Karena dia sebelum merasakan manisnya madu, dia sempat merasakan pahitnya kopi, atau pahitnya mengkudu, atau apalah yang kira-kira brotowoli. Ya, orang itu selama ini kalau minumnya cuma madu, pindah ke gula lagi, ya manis galau. Tapi kalau pernah mencicipi yang pahit,
dia akan tahu nikmatnya, manisnya madu itu sendiri. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, dan ini luar biasa, orang yang mencintai karena Allah, dia punya saudara, padahal nggak ada hubungan nasab, nggak ada, murni yang mengikatnya Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan dia nyambung, connect, ya, bersilaturahim, saling mengunjungi, saling mendoakan, saling mengerti, saling mensupport, saling menasehati, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di hari kiamat dia akan dibanggakan oleh Allah dengan seraya dipanggil di depan umum, dipanggil di depan umum, dan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pak Ustadz, memang kalau dipanggil di depan umum nikmatnya apa Ustadz? Oh beda, nikmat sekali itu. Bayangkan ini saya ilustrasikan saja. Ustadz Abdul Somad lagi ngisi di BKB misalnya, tahu-tahu beliau pakai mikrofon, ya. Di antara ribuan jamaah ini ada nggak yang namanya Ghafur misalnya? Ghafur uang 26 miliar. Berdiri Ghafur. Semua orang pasti akan, siapa itu dipanggil Ustaz Abdul Somad? Itu kira-kira Ghafur ketika menuju panggung itu rasanya apa kira-kira? Hei, gaganian. Bangganya bukan kepala. Ini yang manggil Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih gambaran nikmatnya itu, Pak. Ya. Dari sekian orang kok dia yang dipanggil. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ainal mutahabbuna bi jalali yauma la dhilla illa dhilli, ya. Mana yang dulu di dunia saling mencintai karena aku, karena kemuliaanku, mana orangnya? Mulai Pak muncul satu dua dari sekian miliar manusia muncul. Akhirnya seluruh mata terpana untuk melihat orang tersebut. Ya, dia dibanggakan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sangat masyhur, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antara 7 orang itu? Rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ketika kami dulu di Mesir terasa sekali itu Pak, arti cinta karena Allah itu Pak. Bayangkan kami misalnya 4 tahun minimal, ya, bahkan ada yang sampai 10 tahun, 15 tahun, ya. Saya di Mesir itu hampir 7 tahun, ya, 10 tahun dengan Sudan. Tinggal di asrama dengan dari beragam negara, makan bareng, ngaji bareng, talaki bareng, sholat bareng, main bola bareng, tiap hari begitu Pak. Makan satu nampan, kadang-kadang saling raktir. Tahu-tahu hari perpisahan datang Pak. Saya punya teman dari Tajikistan, itu jago gulat. Memang orang-orang pecahan Rusia itu Cak Habib Nurmagomedov Galo. Itu hiburan itu Pak. Jadi kalau lebaran mereka itu kumpul di lapangan, jadi satu bertarung, itu hiburan, yang lainnya tepuk-tepuk, ya. Makanya kuping-kuping mereka bentuknya banyak rusak itu. Dan itu hiburan. Nah, saya punya teman jago gulat, bahkan nomor 1 di di angkatannya itu. Akrab sekali sama kami, orang, terutama sama orang Indonesia. Orangnya juga humble macam. Begitu pulang kami antar dia ke gerbang asrama itu Pak, menuju bandara. Nangisnya kami pelukan, dan saat itu kan belum ada WhatsApp, belum ada. Jadi
terasa seakan ini perpisahan, nggak bakal ketemu lagi kecuali di hari akhirat nanti. Ya, nangis dan kami berbisik, uhibbuka fillah, aku cinta kamu karena Allah. Semoga kita berjumpa lagi nanti di akhirat bersama Allah. Terasa sekali persahabatan karena Allahnya itu, Pak. Nggak ada kepentingan, nggak ada, semuanya yang mengikat, ngaji, majelis, kuliah, ya, olahraga. Orang yang semacam ini kelak di akhirat akan dipanggil oleh Allah ala ru'usil ashhad, di depan seluruh manusia. Ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang-orang yang saling mencintai karenaku, kemuliaanku. Allah akan berikan naungan, hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak punya teman SMP, teman SMA, ya, yang cinta karena Allah, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama mereka, insya Allah. Yang berikutnya, al-muhibbus sadiq al-mukhlis yanalu manzilatan aliyatan fil jannati tazidu ala manzilati mahbubihi idza lam yubadilhu nafsas syu'ur. Orang yang mencintai saudaranya karena Allah akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di surga, melebihi dari orang yang dicintai. Ini ada si A mencintai si B karena Allah, sehingga kalau ada pengajian dia kasih tahu, ada jadwal pengajian, yuk melok yuk ngaji. Kalau dia sudah mulai nggak kelihatan di masjid seminggu 2 minggu, mulai ditanya di WA, kamu kemana, kok nggak kelihatan di masjid, sakit apa? Kalau iya sakit, langsung dijenguknya, gitu ya. Oh bukan, lagi ada kerjaan, didoakan semoga semuanya lancar, kayak ketemu lagi. Itu namanya saling cinta karena Allah. Itu dipantau, Pak, bukan cuek-cuek baik, datang ngaji balik, temennya nak hadir bodolas, itu urusan dia. Itu bukan karena Allah, itu ego namanya, ya. Saling mengingatkan, yatawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila perlu dijemput ke rumahnya, jingo ada yang tidur dibangun ke Kairwin, kalau ada bangun ke, ajak ngaji. Iya, pagi sore apa. Nah, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi, plus yang dicintai pun akan dapat jika membalas cinta itu dengan cinta yang sama. Sama, begitu dia nggak hadir juga diingat, dicari. Ya. Ada yang kurang rasanya majelis kalau dia nggak datang. Ya. Akhirnya ditanya di WA, diperhatikan. Ya. Dan seterusnya. Orang ini akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Ya. Kemudian tidak hanya itu, dan ini hadiah yang menurut Ustaz paling besar. Orang yang saling mencintai karena Allah dan tulus akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan langsung disampaikan oleh utusan Allah bahwasanya Allah mencintai orang tersebut. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki sedang bersilaturahim, melakukan safar, perjalanan, ingin mengunjungi rumah saudaranya di satu kampung. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk membuntuti. Tahu membuntuti itu, Pak? Jadi begitu ada seorang hamba, dia melakukan perjalanan bahkan tidak sekilo 2 kilo, bahkan berpuluh-puluh kilo, hanya ingin berkunjung ke rumah saudaranya yang sudah lama tidak berjumpa. Allah mengutus malaikat, malaikat ikuti dia kemana dia pergi. Falamma ata alaihi qal, ketika malaikat utusan Allah tadi mendatangi laki-laki yang sedang berjalan untuk bersilaturahim kepada saudaranya yang dicintainya karena Allah, malaikat bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Qal, dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah, aku ingin silaturahim, sudah lama nggak ketemu saudara saya, teman saya, sahabat saya di kampung ini.
Malaikat kemudian bertanya, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Apakah kamu datang itu pengen ngambil sesuatu dari dia, ingin nagih hutang misalnya, ya. Ngapain jauh-jauh sampai ke sini nak ngambil hutang atau nak nuntut sesuatu? La, enggak ada. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Tidak ada kecuali aku memang cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Aku sayang dia, sudah lama rindu rasanya enggak ketemu dia. Apa kata malaikat saat itu? Qal fa inni rasulullah ilaik. Sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah yang baru saja diutus oleh Allah untuk memberikan kabar kepadamu bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya kalau ada, dan ini sunnah Nabi ini Pak, cuma saya sepengetahuan kami di Indonesia mungkin agak apa ya, orang menganggapnya lebay. Jadi suatu ketika Nabi sedang duduk dengan sahabat, tahu-tahu sahabat yang di sebelah Nabi ini menunjuk seseorang, ya Rasulullah, aku tuh sayang sama dia loh, aku cinta sama dia. Kamu sudah ngasih tahu belum? Belum ya Rasulullah. Ya rajul. Kemudian Rasulullah berkata kepada si laki-laki yang sebelahnya tadi, a'limhu, beritahukan kepadanya kalau kamu cinta. Dipanggillah, kemudian dikatakan uhibbuka fillah. Dan itu sunnah. Jadi kalau kita senang dengan seseorang, sayang dengan seseorang, cinta dengan seseorang karena Allah, karena kebaikannya, karena kesolehannya, karena ketaatannya kepada Allah, karena dia ahli zikir, ahli ilmu, maka sunnahnya mengungkapkan uhibbuka fillah, aku cinta kamu karena Allah. Gak usah diterjemahin dah. Kalau diterjemahin gak geli dengar. Wong Indonesia ini agak geli dengarnya. Padahal kalau di Arab itu biasa sekali. Banyak sekali ya, bukan sekali dua kali. Ustadz misalkan ketemu teman dari Aljazair, dipeluknya, diciumnya kening Ustadz, uhibbuka fillah. Itu biasa sekali itu Pak. Orang Arab itu memang terbuka. Ya, uhibbuka fillah ya akhi, wallah, dipeluknya kita. Ya. Kalau di sini mungkin agak aneh, makanya kalau mau nyampaikan pakai bahasa Arab baik, uhibbuka fillah. Kalau diterjemahkan geli. Aku cinta kamu kan apa dia cinta-cinta. Kata orang Palembang. Atau mungkin aku sayang kamu karena Allah. Aku peduli, mungkin gitu ya terjemahnya. Dan apa jawabannya? Bagusnya yang dicintai tadi menjawab, ahabbakallah alladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karenanya. Ahabbakallah alladzi ahbabtani fi. Jadi ketika ada seseorang datang, Ustaz, uhibbuka fillah, ahabbakallah alladzi ahbabtani fi. Semoga Allah juga mencintai kamu karena kamu mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kamu mencintaiku karena Allah. Dan itu sunnah dari Nabi. A'limhu ay akhbirhu, beritahukan, jangan dipendam di hati saja, sampaikan. Ya, disampaikan. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang saling mencintai karena Allah akan mendapatkan, ya, akan ditempatkan oleh Allah di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, pakaian dari cahaya, sampai-sampai para malaikat dan para pahlawan yang meninggal di medan perang dalam tanda kutip iri. Uang itu hebat nih, apalah amalannya sampai mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya itu. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, duhai manusia, isma'u, kata Rasulullah, dengarkanlah, wa'qilu, pahamilah, inna lillahi azza wa jalla ibadan laisu bi anbiya'a wala syuhada'. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang mereka bukanlah nabi, bukan juga para syuhada. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada'u ala manazilihim
wa qurbihim minallah. Mereka adalah orang-orang yang diirikan oleh para nabi, dalam tanda kutip ghibtah, wasyuhada, oleh para syuhada, karena mereka mendapatkan derajat manzilah yang tinggi dan kedekatan dari Allah. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, nih denger ya, nih denger nih, pahamin, aku nak ngomong, ada di bumi ini manusia-manusia yang sampai para nabi pun bertanya-tanya, ini orang amalannya apa? Kok sampai mendapatkan derajat yang begitu tinggi, bahkan mendapatkan kedekatan qurbah minallah subhanahu wa ta'ala. Setelah Rasulullah mengatakan itu, datang seorang laki-laki, seorang A'rabi, orang Arab Badui yang datang dari puncak gunung sana. Fajasa rajulun minal a'rabi min qasiyatin nas. Datang seorang orang A'rabi, yani orang Arab Badui, wa alwa biyadihi ilan nabi, memberikan sedikit isyarat dengan tangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya berkata, ya Rasulullah, nasun minan nas, ada manusia, laisu bi anbiya'a wala syuhada, kata engkau mereka bukan nabi, mereka bukan syuhada, tapi para nabi dan para syuhada sampai mempertanyakan mereka, sampai mengharapkan juga apa yang mereka dapat. Ala majalisihim wa qurbihim min Allah, in'athum lana. Kalau begitu ya Rasulullah, juk tahu kami apalah ciri-ciri wong itu sampai para nabi pengen juga cak mereka. Ya, ini sebetulnya kiasan ya, nabi jelas lebih tinggi, para nabi jelas lebih mulia. Ini hanya semacam ya bahasa kita kiasan yang menunjukkan tinggi sekali derajat orang-orang ini, sehingga orang Arab ini pengen tahu siapa loh wong itu, sampai para nabi juga pengen, sampai para syuhada pun pingin mendapatkan apa yang mereka dapat. Tolong Rasul berikan aku sifatnya, hillahum lana, yakni sifhum lana, syakilhum lana, yakni beritahukan kami ciri-cirinya. Fasurra wajhun nabi, berseri-serilah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisu'alil a'rabi, dengan pertanyaan orang Arab tadi. Karena ini pertanyaan yang penting ya, karena orang ini bertanya pasti ingin juga mendapatkan derajat tersebut, sehingga Nabi sangat senang, gembira, sehingga wajahnya terlihat berseri-seri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun berkata, hum nasun min afna'in nas, mereka adalah manusia yang tidak tahu dari mana asal usulnya, wa nawazi'il qabail, dari kabilah yang berbeda-beda, lam tasil bainahum arhamun mutaqaribah, juga tidak ada hubungan kekerabatan, enggak ada, tapi mereka tahabbu fillah, tapi mereka saling mencintai karena Allah. Jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang enggak ada hubungan nasab, enggak ada hubungan kekerabatan, bukan karena satu kabilah, bukan karena satu, tidak ada yang menyambungkan mereka, kecuali mereka mencintai, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tadafu, saling berkunjung, saling bertamu. Yada'ullahu lahum yawmal qiyamah, Allah meletakkan untuk mereka di hari kiamat manabir, mimbar-mimbar min nurin, dari cahaya, fayujlisuhum 'alaiha, kemudian mengizinkan mereka untuk duduk di atasnya, fayaj'alu wujuhahum nuran, kemudian Allah jadikan wajah-wajah mereka pun cahaya, wasiyabahum nuran, dan pakaian mereka pun cahaya. Yafza'un nasu yaumal qiyamati wa la yafza'un, hari ya manusia tergoncang dengan huru-hara di hari kiamat, mereka tenang-tenang saja. Jadi orang-orang ini nanti di hari kiamat yang lainnya susah payah menghadapi segala ya huru-hara yang akan terjadi di hari kiamat, sedangkan mereka wala yafza'un, mereka sendiri tidak merasakan itu. Tenang, enggak ada rasa takut, duduk di atas mimbar yang bercahaya, pakaiannya cahaya, wajahnya cahaya. Siapa sih sebetulnya mereka? Wahum awliya'ul lillah, awliya Allah, mereka adalah wali-wali Allah.
la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada takut atas mereka dan tidak pun mereka merasa sedih atau merasa kesusahan. Jelas kira-kira Pak? Jadi orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi Bapak kalau punya sahabat, mungkin kalau di kita ini adalah sahabat satu majelis, satu masjid, ya sama-sama merantau, misalnya Siko dari Sekayu, Siko dari Muara Enim, ketemunya di Masjid Tahirin, atau bahkan satu dari jauh, satu dari Aceh, di Masjid Tahirin sholat bareng, ya timbul akhirnya rasa cinta, rasa sayang, saling peduli, sehingga kalau sholat bareng, pengajian bareng, jika salah satunya tidak terlihat mulai ditanyakan, satunya kesusahan kemudian bisa bantu dia segera bantu, jika saudaranya nggak bisa bantu dia bisa maklumi dan nggak suudzon. Luar biasa, orang-orang semacam ini adalah wali-wali Allah, walaupun orang tidak menyebutnya wali. Orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Nabi Muhammad, orang yang semacam ini Pak, yang saling mencintai karena Allah, nanti di surga punya kamar. Kamarnya itu terbuat dari zabarjad, yaitu bahasa Arabnya zabarjad, bahasa kitanya semacam batu jamrud. Tahu batu jamrud Pak? Cak kaca Pak. Jadi nanti di dalam surga itu ada ruangan-ruangan terbuat dari semacam batu jamrud yang disebutkan oleh Rasulullah, walahum ghurafun, mereka punya rumah, kamar-kamar, ruangan-ruangan, yura dhawahiruha min bawatiniha, yang terlihat luarnya dari dalamnya, wa bawatinuha min dhawahiriha, dan terlihat dalamnya dari luarnya, seperti kaca gitu. Hari ini salah satu hotel termahal yang ada di Arab, di Dubai, atau bahkan di tempat-tempat lain, itu kan modelnya bangun ruangan di atas laut Pak. Jadi kamar-kamar di pinggiran laut, kaca galau, di dalamnya ada kasur. Itu gambaran kenikmatan paling nikmat hari ini oleh orang di dunia ini Pak. Jadi bahkan kamarnya itu bisa sampai 260 juta per malam. Ya, bahkan sebagian sampai 300 juta hanya ingin mendapatkan view, kamarnya tembus dari luar bisa jengok dalam, dalam bisa jengok luar, berada di pinggiran laut. Itu di dunia. Di akhirat nanti orang yang saling mencintai karena Allah, lahum ghurafun, punya ruangan-ruangan khusus di surga nanti, yura dhawahiruha, yang terlihat luarnya, min bawatiniha, dari dalamnya, wa bawatinuha min zawahiriha, dan bahannya bukan baja ringan, kaca tipis, bukan jamrud, bayang ke zabarjad namanya, ya. Walaha abwabun mufattahatun, dan pintunya terbuka, tudhi'u kama yudhi'ul kaukabud durri, ya, pintunya terbuka dan bercahaya bagaikan cahaya bintang. Saro nak bayang-bayangkannya itu Pak, indah nian lah pokoknya. La ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi ahad. Enggak pernah mata melihatnya, tak pernah telinga mendengarnya, bahkan tak pernah terbesit dalam benak manusia. Kalau yang ada di dunia ini semua besitan manusia itu Pak, yang kemudian diwujudkan. Begitulah kurang lebih gambaran surga menurut mereka. Ini lebih daripada itu. InsyaAllah kita semua dapat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga menjadi kabar gembira. Ya. Ketika datang seorang laki-laki bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan itu hari kiamat? Rasulullah menjawab, wa ma a'dadta laha, memang apa yang sudah kamu siapkan? Qala la syai', tidak ada yang kusiapkan ya Rasulullah, illa anni, kecuali saya uhibbullaha wa rasulah, mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta,
kamu akan dikumpulkan bersama siapa yang kamu cintai. Masya Allah. Jika tadi kita mengatakan saling mencintai saudara satu, maka salah satu cinta yang akan menghantarkan kita ke surga selain mencintai orang soleh, dan insya Allah ini pasti kalau kita mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda ketika ada seseorang ditanya apa yang dipersiapkan nanti meninggal dunia, menjalani hidup di akhirat, dia menjawab, aku tidak banyak bekal ya Rasulullah, cuma aku bawa cinta Allah dan cinta kepada Rasulullah. Nabi kemudian memberikan satu jaminan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan berkumpul bersama orang yang kamu cintai. Kata sahabat Anas bin Malik, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin nabi, demi Allah aku tidak pernah, kami seorang sahabat tidak pernah berbahagia, tidak pernah bergembira melebihi gembiranya kami setelah mendengar sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta. Jadi kata sahabat Anas, seumur aku dengar hadis Nabi, hadis inilah yang bikin aku bahagianya nggak kepalang. Hadis apa itu? Hadis yang mengatakan orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kata sahabat Anas, aku ini cinta Nabi, itu artinya aku akan bersama. Aku cinta Abu Bakar, itu berarti aku akan bersama Abu Bakar. Aku ini cinta Umar, berarti aku ini akan berkumpul bersama Umar. Wa arju an akuna ma'hum bihubbi iyahum, dan aku berharap aku akan dikumpulkan Allah bersama mereka, bersama Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar, lantaran cintaku kepada mereka. Ini yang Ustaz sampaikan di awal tadi. Kalau kita tidak punya amal soleh yang banyak, kalau kita tidak tergolong sebagai ulama, sebagai aulia, sebagai salihin, sebagai abrar, maka setidaknya cintailah mereka. Cintailah orang-orang baik, cintailah orang-orang soleh, cintailah para ulama. Insya Allah cinta itu yang akan membuat kita berkumpul bersama mereka, sebagaimana ucapan Sayyidina Anas, wa arju, dan aku berharap, an akuna ma'ahum, untuk bisa hidup abadi bersama Rasulullah, bersama orang-orang baik seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dengan apa ya Sayyidina Anas? Bihubbi iyahum, dengan cintaku kepada mereka. Ya, wariskan ini jamaah sekalian kepada anak-anak kita, biar anak-anak kita pun mencintai orang-orang soleh. Ya, insya Allah. Dan hadis-hadis berikutnya senada bahwasanya seseorang ya akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Dan Ustaz akan baca satu hadis lagi, ya, yang terakhir saja, ini hanya atau yang ke, ya, ja'a rajulun ila Rasulillah, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, berkata, ya Rasulullah, kaifa tara, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, fi rajulin, ada seorang laki-laki, ahabba qauman, dia mencintai, mengagumi satu kaum, walam yalhaq bihim, padahal dia tidak sederajat dengan orang-orang itu, amalnya tidak sebanyak orang-orang yang dia cintai tadi. Jadi ada seorang bertanya sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu, ada orang ini mencintai satu kaum, ini ulama, aulia, dan dia tidak sempat sederajat, tidak bisa beramal seperti amalnya para aulia yang mereka cintai itu. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahab, menegaskan pokoknya laki-laki itu, seorang muslim atau muslimah, pasti dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, walaupun tidak sederajat amal solehnya, tapi cintanya yang membuat dia akan bersama mereka. Ya salam, ini yang Ustaz sebut tadi, masuk surga jalur cinta. Ya, tapi tetap memperhatikan sholat 5 waktu. Cinta ulama nggak sholat, bohong namanya. Ciri-ciri cinta itu ittiba' wal mutaba'ah, mengikutinya. Ya, kenapa kamu nggak sholat? Aku lah, yang penting aku cinta dia, baik kaki aku masuk surga lewat cinta itulah. Itu namanya cinta palsu.
Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada malam hari ini. Mulailah pilih-pilih siapa yang layak untuk mendapatkan cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin bahasa cinta ini kalau geli dengarnya yang kita kagumi. Jangan salah mengagumi orang. Mengagumi wong kafir, wah rugi niat. Ya. Mengagumi orang yang belum jelas apa surga apa neraka. Ya. Bahkan nerakanya lebih jelas caknya dari surga. Hati-hati. Insyaallah. Semoga yang hadir di sini saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan juga dengan cinta itu bersama kekasih kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.